Setelah dihujani kritik atas tunjangan fantastis DPR, lalu perilaku beberapa anggotanya yang nyeleneh, dan DPR hari ini sudah membuka ruang diskusi secara langsung dengan perwakilan sejumlah organisasi mahasiswa dan juga organisasi massa. Lalu apakah hal ini sudah menjawab esensi dari sejumlah tuntutan masyarakat sipil? Kita bahas bersama anggota DPR fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan juga mantan Ketua BEM Unpad yang juga konten creator lawan buta politik Firdian Aurelio. Selamat petang, Mas Firdian. Ya, selamat petang, Mas. Ya, Mas Firdian, ini kita melihat bahwa dinamika DPR telah menyambut dan juga membuka ruang diskusi terkait dengan aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa. Anda melihatnya seperti apa dan bagaimana memastikan bahwa komitmen, terutama dari 17+8 yang kemudian menjadi tuntutan para mahasiswa terkait dengan tunjangan fantastis dan juga sejumlah tuntutan lainnya terhadap pemerintahan dan juga DPR? Sebelum memulai, saya pengen menyebut 10 nama, Mas. Afan Kurniawan, Sarinawati, Saiful Akbar, Akbar Basri, Budi Haryadi, Rusman Diansyah, Sumari, Reza Sendi Pratama, Andika Lutfi Falah, Iko Julian Junior. Adalah 10 nama yang bukan hanya sekedar angka. Mereka juga bukan cuma soal statistik kematian. Mereka adalah warga negara yang tiap hari punya cerita, mereka punya keluarga dan mati di tangan negara. Jadi saya berpikir memangnya masih ada sekarang wakil rakyat. Di mana wakil rakyat DPR RI ketika aparat kepolisian memerintahkan untuk melakukan penembakan kepada massa aksi? Di mana DPR RI ketika kemudian 10 orang ini meninggal, malah kemudian eksekutifnya mendorong untuk menaikkan pangkat polisi? DPR RI kan adalah lembaga check and balances, pengawas. Harusnya DPR RI sebagai wakil sipil, wakil rakyat, yang bisa dong mendorong agar penuntasan keadilan untuk korban ini terwujud. Agar aparat tidak lagi menggunakan senjatanya. Kalau perlu, pimpinan tertingginya, Kapolri, ya harus dicopot sepaket dengan reformasi Polri di dalamnya. Militer juga jangan diikut sertakan di dalam krisis demokrasi dan sipil ini. Itu kalau kita Artinya mengapa DPR belum menjawab esensi terkait dengan penghilangan nyawa, dan 10 nyawa ini bukan hal yang bisa dipandang remeh karena ini merupakan bentuk dari represi pihak kepolisian kepada warga atau masyarakat. Iya, betul Mas. Ini tuntutan 17+8 lah yang tadi dibawa teman-teman Mas di audiensi juga, kemudian seluruh fraksi KT lagi membahas ini juga. Di dalamnya nih ya, saya usul buat wakil rakyat kalau memang masih ada wakil rakyat. Salah satu tuntutan yang paling mudah tercapai kalau kalian semua masih punya political will adalah bentuk tim investigasi independen untuk mengawal seluruh korban kekerasan aparat selama sepekan demonstrasi terakhir. Termasuk ada kawan-kawan kami yang sekarang dikriminalisasi paksa, Mas. Ada Harik Anhar, Del Pedro Marhen, Syahdan. Ada 20 lebih yang menghilang. Versi laporan Kontras, hilang Mas di era ruang kaca penuh kamera gini, hilang. Di Unpad sendiri, mantan kampus saya, ada salah satu mahasiswa yang kemudian saat aksi diculik, kemudian hilang sadaran dan dibuang ke rumah sakit, Mas. Sekarang masih koma. Artinya kalau sekarang saya pengen ngomong wakil rakyat harus ngapain, political will paling pertama, bentuk tim investigasi independen. Karena kalau polisi yang harus investigasi sendiri, polisi aja bilang penembakan gas air mata di Unpas Unisba, itu mah karena angin aja masuk kampus. Konyol kan? Gak akuntabel, konflik of interest. Libatkan sipil, libatkan akademisi, libatkan berbagai elemen organ media dan sebagainya untuk menginvestigasi berbagai kekerasan ini. Baru masuk ke tuntutan-tuntutan lainnya. RU perampasan aset, RU masyarakat hukum adat. Tapi paling pertama, keadilan buat korban dulu dan tarik seluruh senjata, baik itu polisi dan militer, dari pengamanan-pengamanan sipil. Karena kami ini punya tuntutan damai, Mas. Artinya prioritas pertama ada tim investigasi independen terkait dengan kasus Afman ataupun juga kasus dari 25 Agustus hingga awal September. Dan upaya ini butuh komitmen yang serius dari DPR. Namun jawaban Anda tahan terlebih dahulu, kami akan lanjutkan setelah jeda hanya di Kompas Petang.